Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Sungguh hari-hari ini kita menyaksikan kebrutalan bangsa Yahudi yang tiada terperi, sangat biadab. 7 bulan lamanya mereka membunuh saudara-saudara kita di Palestina tanpa peri kemanusiaan. Mereka tak peduli konvensi perang. Anak-anak dan orang renta pun dibunuh, rumah sakit dibom, bantuan makanan dan obat-obatan dilarang masuk. Sungguh ini sangatlah kejam. Bahkan tanpa menggunakan kacamata Islam pun, mereka yang punya nurani bisa merasakan kekejian Zionis Yahudi ini. Lihatlah bagaimana saat ini kaum cerdik pandai di dunia barat turun ke jalan menentang keras genosida di Palestina oleh Yahudi laknatullah. Mereka bukan Muslim, tapi mereka merasakan derita warga Palestina. Mereka mengecam pemerintah mereka yang membantu Zionis Yahudi. Lalu sementara kita di sini yang seagama tenang-tenang saja, tidak tampak peduli. Kita asik sendiri, asik dengan pesta demokrasi. Lalu apa pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa jawaban kita? Kalau kita ditanya, mengapa kamu diamkan Palestina? Astagfirullahaladzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah sebenarnya negara Zionis Yahudi adalah negara serapuh sarang laba-laba. Bukan negara besar, apalagi negara adidaya seperti yang dimitoskan oleh Barat dan dihembuskan oleh para pemimpin Arab. Agresi militer yang mereka lancarkan semakin memperlihatkan kerapuhan entitas Yahudi. Inilah makar Allah yang telah diperlihatkan pada kaum kufar dan Zionis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka kaum kafir membuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Lalu di mana letak kerapuhannya? Yang pertama, militer Yahudi sebenarnya mengalami kekalahan fisik maupun mental sejak 7 Oktober 2023 yang lalu. Ribuan tank dan puluhan pesawat mereka hancur. Lebih dari 3.600 prajuritnya tewas dan 2.000 prajuritnya mengalami gangguan jiwa. Lalu yang kedua, ekonomi negara Zionis juga terancam resesi akibat perang. Bank Sentral Israel mengungkapkan kerugian akibat serangan tersebut diperkirakan mencapai 67 miliar US dollar atau setara 1.061 triliun. Banyak sektor usaha yang tutup seperti pariwisata atau juga akibat kekurangan tenaga kerja akibat ketegangan di Gaza. Ketiga, kondisi pemerintahan Zionis di bawah Perdana Menteri Netanyahu mengalami krisis akibat perang. Ribuan warga berdemo menuntut Netanyahu mundur dari jabatannya. Dia kemudian dianggap gagal. Keempat, serangan ke Rafah membuat entitas Yahudi terancam kehilangan dukungan Amerika Serikat. Amerika tak setuju dengan serangan itu. Kelima, entitas Yahudi semakin terkucil di dunia internasional. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC memutuskan bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan perang dan kekejaman yang dilakukan di wilayah Palestina. Putusan yang diumumkan pada hari Jumat waktu setempat ini membuka jalan bagi Mahkamah Internasional untuk membuka penyelidikan pidana. Hadirin jamaah rahimahumullah, sayang seribu sayang, di tengah krisis yang dihadapi Zionis Yahudi, para pemimpin dunia Islam lemah. Mereka yang semestinya bisa membantu Palestina justru bertekuk lutut di bawah dominasi Amerika dan Barat. Lalu inilah musibah besar yang kita alami saat ini. Keberadaan penguasa Muslim
terutama pemimpin Arab dan Turki, malah menghalangi penyelesaian krisis Gaza. Para penguasa itu bukan saja berdiam diri, mereka menutupi kejahatan Yahudi itu dengan mengirimkan bantuan logistik ala kadarnya, jauh dari kecukupan. Di sisi lain mereka meminta PBB atau pihak lain untuk menyelesaikan persoalan ini, padahal mereka tahu hal itu tidak mungkin terjadi. Penguasa Mesir menutup rapat-rapat perbatasan dan meninggikan tembok penghalang dengan Gaza agar warganya tidak bisa melihat dan memberikan pertolongan. Sejumlah penguasa Arab memfasilitasi pasukan dan persenjataan dari Amerika yang akan digunakan untuk membantu militer Zionis. Para penguasa itu juga terus melakukan perdagangan dengan negara Zionis yang menguntungkan eksistensi mereka, termasuk minyak bumi yang digunakan untuk tindakan genosida terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Sebagian penguasa Arab seperti Saudi dan Mesir malah memenjarakan warganya yang menyuarakan pembelaan pada Palestina dan mengkritik kejahatan kaum Zionis. Para pemimpin macam inilah yang telah mengkhianati umat dan melupakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'amiltum qad badatil baghdha'a min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang ada di luar kalangan kalian sebagai teman kepercayaan kalian. Mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kalian. Mereka pun mengharapkan kehancuran kalian. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, sementara apa yang tersembunyi di hati mereka adalah lebih jahat lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika saja kalian berpikir. Quran surah Ali Imran ayat 118. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Krisis Gaza ini tidak akan pernah selesai selama para penguasa dunia Islam, terutama para pemimpin Arab dan Turki, masih menjadi alas kaki kepentingan Barat dan kepentingan nasionalisme mereka. Negara-negara Arab dan Turki itulah yang sesungguhnya menjadi penjaga eksistensi negara Zionis di jantung kaum muslim. Selama mereka masih ada, maka sepanjang itu pula entitas Yahudi berdiri. Ketahuilah, genosida terhadap Gaza adalah persoalan kaum muslimin dan hanya bisa diselesaikan dengan Islam. Caranya dengan melancarkan jihad fisabilillah, dengan mengarahkan pasukan kaum muslimin untuk menolong warga Gaza dan mengusir entitas Yahudi selamanya dari tanah Palestina. Inilah solusi yang harus dipikirkan dan diperjuangkan umat. Tidak ada yang lain dan hanya satu-satunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah